Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-396, dengan judul Api Bintang Jatuh. Langsung ke dalam alurnya. Di bawah tusukan tombak, gelombang lava yang bergelombang itu seperti tsunami yang terbelah dua. Phoenix Wings Ascending Sky. Burung Phoenix merah menyala membumbung ke langit. Tubuh Phoenix ini sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari yang ditampilkan di kompetisi perjamuan. Dan nyala api yang berkedip di tubuhnya juga beberapa kali lebih bercahaya. Tanpa ragu, ini terkait dengan menerobos ke periode kondensasi puncak pulsa dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kronik dewa terlarang burung vermilion. Tetapi faktor terbesar adalah bahwa Lin Ming tiba-tiba menyentuh asal mula api, dan sekarang telah memahami konsep api. Dengan konsep api yang mendukung, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, gerakannya sekarang sepertinya mengandung jiwa. Tombak panjang mengiris lava, cahaya tombak bersinar. Keterampilan tombak Lin Ming menjadi semakin cepat dan semakin ganas. Dengan setiap tusukan tombaknya, nyala api melolong saat terbakar. Pada saat itu, tombak komet ungu itu sendiri tampaknya telah mengubah kekuatan alam yang berapi-api, tak terhentikan. Pikiran Lin Ming terlintas dalam formula dan hukum dari kronik ilahi terlarang burung Vermilion Bird. Kemudian, potensi tombaknya berubah, 10.000 Flames Burning World. Ini adalah keterampilan bela diri api lain yang terkandung dalam Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, yang levelnya lebih keras daripada Phoenix Wings Ascending Sky. Untuk menggunakannya, seseorang biasanya perlu mencapai kesempurnaan dari lapisan kedua dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Tapi, dengan bantuan esensi darah Vermilion Bird dan konsep api, dia bisa menggunakan teknik ini. Lusinan api esensi sejati ditembakkan, menembus dinding lava seperti anak panah. Api membelah ke segala arah, membakar kekosongan. 10.000 Flames Burning World bisa digunakan dalam serangan area yang luas, tapi itu juga bisa terkonsentrasi semua ke satu target. Itu adalah langkah terkuat dalam lapisan kedua dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Karena Lin Ming terus-menerus menggunakan 10.000 Flames Burning World, pada saat ini, hujan meteorit mulai menipis. Pada saat terakhir, Lin Ming tiba-tiba merasakan kehadiran menindas yang menakutkan jatuh ke arah kepalanya. Saat dia melihat ke atas, dia tersentak. Jauh di langit, ada meteor raksasa yang menyala dengan lebar puluhan kaki, menabrak sembarangan. Ia memiliki lusinan ekor menyala yang mengikuti keberadaannya. Tanpa mempedulikan hal lain, Lin Ming langsung berbalik dan kabur. Meteor besar ini tidak diragukan lagi akan mampu menghancurkan sebuah gunung. Saat meteor itu mendarat, Lin Ming terjun lebih dulu ke genangan lava. Bang! Tabrakan itu seolah-olah tangan dewa telah menghantam bumi, benar-benar merobek tanah. Lava di mana-mana terbang ribuan kaki ke langit, menembus awan. Lin Ming bersembunyi di dalam lava sambil merangsang esensi sejati biru untuk melindungi dirinya sendiri, juga melepaskan persepsinya untuk menyelidiki apa yang terjadi di permukaan. Meteor terakhir telah berdampak sekitar 5 atau 6 mil jauhnya dari Lin Ming, dan kerusakan hebat telah menyebabkan sejumlah besar batu membengkak kembali seperti gelombang, membentuk kawah di bumi. Lava di sekitarnya mulai mengalir ke kawah ini. Lin Ming tersentak, lalu melompat keluar dari lahar. Jika seseorang terkena langsung oleh meteor raksasa seperti itu, bahkan sesepuh inti berputar pun akan binasa. Saat meteor terakhir jatuh, hujan meteor itu benar-benar berhenti. Sayangnya, meskipun meteor terakhir menyebabkan ledakan besar, Lin Ming harus buru-buru mengelak dan tidak bisa melepaskan persepsinya untuk merasakan konsep api. Api masih berkobar seperti sebelumnya, dan tanah benar-benar berantakan. Lava berombak mendidih, dan gelombang panas yang menyengat meletus.
Lin Ming berdiri di atas bebatuan panas, dengan hati-hati merasakan dan memahami apa yang baru saja dia alami. Sentuhan samar yang dia miliki tentang konsep api menjadi semakin jelas. The Divine Phoenix Mystic Realm benar-benar menakjubkan. Tanpa bisa menyaksikan pemandangan yang langka dan fantastis, ingin menyentuh konsep api yang begitu halus akan terlalu sulit. Petik 2. Memahami konsep api lebih sulit daripada memahami konsep angin. Seseorang membutuhkan fisik atribut api yang memiliki kompatibilitas fusi yang tinggi, persepsi yang lebih tinggi dari yang lain, dan juga berlatih bertahun-tahun dengan energi asal api. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan sedikit wawasan tentang konsep api. Misalnya, Putri Sanfire adalah karakter pada level ini. Konsep adalah ide yang tidak bisa dijelaskan, hanya dipahami secara pribadi. Lin Ming mengandalkan simulasi meteorit yang menabrak tanah dengan esensi sejatinya untuk memahami konsep api. Namun sebenarnya, ini hanya satu jenis pemahaman tentang konsep api. Bahkan jika dia memberitahu orang lain, mereka tidak akan bisa membayangkan ini, dan mereka juga tidak akan bisa mensimulasikan adegan ini dengan esensi sejati mereka. Mereka kemungkinan besar akan mencoba membabi buta dan membuang waktu mereka, pada akhirnya tidak ada artinya. Setelah Lin Ming menerima tombaknya, dia akan pergi ketika dia merasakan perasaan yang sangat aneh padanya. Ini adalah benih dewa sesat mulai bergerak gelisah dengan gelisah. Energi asal api di sekitarnya bergetar. Sumber dari semua ini sepertinya dari lokasi tumbukan meteor raksasa itu. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah menuju sensasi aneh ini. Tiba-tiba, dia mendengar peluit angin, dan semua energi asal api di sekitarnya sepertinya ditarik oleh beberapa kekuatan penyerap, mengalir melewatinya dan masuk ke kawah meteor raksasa itu. Energi asal api mulai melewatinya semakin cepat. Teriakan benih dewa sesat menjadi semakin cepat. Sesaat kemudian, pusaran energi sumber api raksasa terbentuk di dalam kawah meteor, dengan gila-gilaan menyerap energi asal api dari radius yang sangat besar. Angin kencang bertiup dari pusaran ini, melewati tubuh Lin Ming seperti pisau di kulitnya. Sungguh kekuatan penyerap yang mengerikan. Lin Ming bahkan bisa merasakan energi asal api di dalam tubuhnya sendiri sedang diseret menuju kekuatan ini. Tapi, di bawah tekanan benih dewa sesat, energi asal api akhirnya terkandung di dalam dirinya. Penyerapan menjadi semakin liar. Bahkan kolam lava mulai mendidih dan mendidih karena kegembiraan, dan gelembung lava raksasa menjadi semakin ganas, tingkat kolam lava naik sangat banyak. Bang! Dengan suara teredam, kolom lava meledak puluhan kaki ke udara, dan ditarik oleh kekuatan penyerap, bergegas menuju kawah meteorit. Setelah kolom lava pertama ini meledak, semakin banyak kolom lava mulai meletus ke langit, semuanya mengalir ke kawah pusat. Kawah itu seperti ikan paus yang dengan rakus menyerap segalanya. Bebatuan merah di lantai hancur oleh api yang mengamuk, dan pecahan batu terbang ke udara. Seluruh bumi mulai runtuh saat longsoran terjadi di mana-mana. Lin Ming tercengang, apa yang sedang terjadi? Benih dewa sesat di tubuhnya berteriak dengan cara yang semakin mendesak. Dia tanpa daya menyaksikan lava memenuhi kawah raksasa yang dihasilkan oleh tabrakan meteor, dan bahkan mulai meluap melewati pegunungan tinggi. Di jantung danau lava, cahaya merah tua yang dalam melesat ke langit. Cahaya merah menyala ini hanya setebal 1 kaki, tapi seperti pedang suci yang menusuk kubah surga. Cahaya merah tua yang bersinar ini mulai perlahan menyatu menjadi objek seukuran kepalan tangan. Dalam lampu merah ini, Lin Ming merasakan energi asal api yang sangat kaya dan murni. Ini. Flame Essence. Pikiran Lin Ming bergetar, apakah dia menyaksikan kelahiran Flame Essence? Api dunia memiliki roh. Di beberapa negeri aneh dan berbahaya dengan energi asal api yang sangat kaya, ada kemungkinan bahwa esensi api akan lahir.
Persyaratan untuk mendapatkan flame essence sangat keras, itu mirip dengan kualifikasi yang dibutuhkan seorang seniman bela diri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tidak hanya perlu ada energi sumber api yang sangat kaya, tetapi juga membutuhkan tangan takdir. Kelahiran flame essence seringkali membutuhkan banyak kebetulan yang berbeda untuk bertepatan menjadi hasil yang tidak disengaja. Ini tidak mungkin untuk ditiru. Dalam banyak kasus, negeri di mana jenis api khusus telah ada selama ribuan tahun tidak akan mampu melahirkan flame essence. Menyaksikan pembuatan flame essence ribuan kali lebih sulit daripada menemukan flame essence. Jadi, ketika Lin Ming menyaksikan flame essence ini terus tumbuh dengan mata lebar, dia sangat terkejut. Ini adalah flame bintang jatuh, esensi api yang lahir dari pembakaran meteor. Jumlah dari jenis flame essence yang ada di dunia ini sangat langka sampai-sampai membuat mereka yang mencarinya putus asa. Itu hampir eksistensi unik di Sky Spill Continent. The Divine Phoenix Mystic Realm awalnya berisi energi asal api yang sangat kaya. Saat lava melonjak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak diragukan lagi banyak jenis flame essence telah lahir. Dan di tempat ini, flame essence sudah terbentuk. Tapi, itu masih jauh dari selesai. Dan kemudian keajaiban terjadi. Meteor besar telah menghancurkan tanah, dan suhu yang sangat tinggi telah meroket bersamaan dengan dampak yang kuat, menjadi primer untuk mewujudkan pengumpulan kekuatan api. Namun, flame essence asli yang dibuat di sini masih belum dapat terbentuk. Saat flame bintang jatuh menyerap energi asal api yang telah berkumpul di sini selama puluhan ribu tahun, flame essence baru lahir. The flame essence yang lahir sebenarnya telah menjadi nutrisi flame bintang jatuh. Pada gilirannya, tingkat flame bintang jatuh telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lin Ming terengah-engah. Hanya kelas berapa flame bintang jatuh ini? Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu miliknya. Dia menginjak kakinya, terbang ke depan sampai dia mencapai tempat flame bintang jatuh. Kecepatan dia terbang sangat lambat, dia waspada terhadap setiap dan semua bahaya. Energi nyala api meningkat, itu sudah berada di tingkat tangga bumi tingkat menengah. Alis Lin Ming terangkat. Flame essence tingkat menengah akan menjadi cerdas. Dikombinasikan dengan kekuatan api yang sangat membara, dia tidak tahu apakah dia akan mampu menghadapinya atau tidak. Lin Ming mendekati satu kaki pada suatu waktu. Ketika dia hanya berjarak 200 kaki dari flame bintang jatuh, perubahan tiba-tiba terjadi. The Valen Star Flame bergetar hebat, dan tiba-tiba kolam lava meledak. Kolom tipis lava ditembakkan ke dada Lin Ming seperti anak panah. Ia cukup cerdas, bahkan ia tahu untuk menyerangku. Lin Ming mundur, mengedarkan esensi sejati di tubuhnya. Tombak komet ungu menebas, dan kolom tipis lava itu tersebar. Namun, kolam lava menggeram lagi, dan lusinan kolom magma kecil terangkat, menyerang ke arah Lin Ming seperti ular piton yang berapi-api. Lin Ming dengan tenang memegang tombak komet ungu di tangannya dan menyodorkan ke setiap kolom lava. Setiap serangan tombak mengandung konsep api, dan tiang lava pecah satu demi satu. Lin Ming meluncurkan Golden Rock menghancurkan Void dan secara bertahap bergerak ke depan, perlahan mendekati flame bintang jatuh. Ketika dia sekali lagi berjarak 200 kaki, kali ini, perubahan lain terjadi. The Valen Star Flame tiba-tiba mengeluarkan jeritan ratapan tajam yang menyebabkan kulit kepala seseorang kesemutan. Pusaran energi asal tiba-tiba mulai bergerak dengan keras, kekuatan penyerapnya meningkat. Tanah hancur, dan lubang besar muncul. Bongkahan besar bebatuan terbang ke udara sampai ada ratusan, kemudian ribuan, semuanya menembak ke arah flame bintang jatuh. Kakak-kakak, potongan-potongan batu terus-menerus jatuh ke flame bintang jatuh. Karena kecepatan bebatuan itu begitu cepat, suara siulan terdengar di udara. Api flame bintang jatuh sangat panas dan buas.
Semua batu yang menyentuhnya langsung dimurnikan, mengubah semua kotoran menjadi asap hitam dengan hanya esensi paling murni yang tertinggal. Inti batu ini terus-menerus dikumpulkan dan dikompres sampai benar-benar membungkus flame bintang jatuh. Volumenya terus meningkat. Secara bertahap, itu secara tak terduga disemen menjadi monster batu. Tubuhnya memiliki panjang 100 kaki dan tinggi 50 hingga 60 kaki. Seluruhnya berwarna merah tua, dan memiliki penampilan seperti macan tutul. Lin Ming menarik napas. Apa ini tadi? Mengaum. Macan tutul batu merah melepaskan raungan yang menghancurkan bumi, dan tanah bergetar di bawah kaki Lin Ming. Episode ke-397, dengan judul Tundukan, langsung ke dalam alurnya. Semakin tinggi tingkat flame essence, semakin cerdas jadinya. Beberapa flame essences tingkat tinggi bahkan bisa menggunakan skill atribut. Flame bintang jatuh ini mungkin menggunakan keterampilan seperti itu. Macan tutul merah meraung dan bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming ingin menelan flame bintang jatuh, tetapi flame bintang jatuh juga merasakan energi asal api yang kaya dan murni dalam tubuh Lin Ming dan ingin memakannya untuk berevolusi. Saat monster setinggi 100 kaki dan beberapa lusin ribu jin ini berlari, seluruh tanah berguncang dan lava melesat keluar. Lin Ming memegang tombaknya rata di depannya, memutar esensi sejati dalam tubuhnya hingga batasnya. Saat binatang buas yang berapi-api itu hendak menerjangnya, murid Lin Ming berkontraksi dan dia menusukkan tombaknya. Tombak komet ungu menembus dada monster batu yang berapi-api, tapi hantaman yang kuat telah menyebabkan tombak komet ungu menekuk seperti bulan sabit. Lin Ming menggunakan pinggangnya dan mendorong ke depan. Esensi sejati yang tersembunyi dengan sumsum tulangnya benar-benar meledak, dan kekuatannya langsung mencapai tingkat yang menakutkan. Dia dengan paksa mengambil monster batu raksasa itu. Phoenix Wings Ascending Sky. Bang! Seekor burung phoenix yang menyala melonjak ke langit, menghantam perut binatang buas yang berapi-api itu dan meledak dengan keras. Tidak ada kerusakan. Dengan satu Phoenix Wings Ascending Sky, itu berhasil membuat beberapa retakan di dalam perut monster batu yang berapi-api itu. Tetapi dibandingkan dengan tubuh raksasanya, itu hanya kerusakan yang dapat diabaikan. Saat binatang batu yang berapi-api itu mendarat, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api ungu raksasa. Lin Ming terlalu dekat dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Sebagai gantinya, dia mengembangkan tombak komet ungu dan menghantam bola api. Bola api meledak, dan api ungu mendarat di tubuh Lin Ming sebelum padam. Esensi sejati yang mengelilingi tubuh Lin Ming membuat suara ci-ci-ci saat dilelehkan. Darah Lin Ming berjatuhan, kekuatan api dalam serangan itu seperti ular yang menyelinap ke dalam tubuhnya dan mengamuk di sepanjang meridiannya. Akhirnya benih dewa sesat bergetar, dan menggunakan kekuatan penekannya untuk menahan kekuatan api. Api ungu ini benar-benar dapat merusak esensi sejati yang melindungi tubuhku. Hati Lin Ming menjadi dingin. Monster ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tidak hanya kebal terhadap serangan berbasis api, tetapi serangan api ungu yang dikirimnya sangat ganas. Jika seorang murid Divine Phoenix Island yang normal telah bertemu dengan orang yang menakutkan ini, mereka tidak akan dapat menangani satu serangan pun. The Divine Phoenix Mystic Realm adalah dunia api dan es. Bagi para murid Divine Phoenix Island yang berspesialisasi dalam elemen api dan es, ada peluang keberuntungan yang bisa ditemukan di mana-mana. Namun, bahkan jika seseorang menemukan kesempatan beruntung, ingin memegangnya bukanlah hal yang mudah. Misalnya, Flame Essence akan memberontak untuk melindungi dirinya sendiri, dan bahan berharga atribut api atau atribut es memiliki binatang buas yang kuat yang melindungi mereka. Jika seseorang ingin memahami konsep, mereka juga harus menempatkan dirinya dalam bahaya. Namun, jika seseorang tidak beruntung, akan sangat mudah mati. Mengaum.
Binatang buas yang berapi-api itu membuka rahangnya yang menganga dan menarik napas dalam-dalam. Semua energi asal api terdekat mulai berkumpul dengan cepat, membentuk pusaran energi. Mata Lin Ming membelalak. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan Raja Wali Emas menghancurkan Void dan melemparkan dirinya ke samping. Bang! Sinar ungu api intens ditembakkan dari mulut binatang buas yang berapi-api itu, menyerang kolam lava yang berada di belakang Lin Ming. Gumpalan lava melonjak ratusan kaki ke langit. Setelah serangan meleset, monster batu yang berapi-api itu tiba-tiba melaju ke arah Lin Ming. Meskipun memiliki tubuh yang besar, kecepatannya sangat cepat, dan setiap langkah yang diambilnya seperti guntur. Saat ini, Lin Ming telah terbang di udara. Sosoknya berhenti sejenak saat dia menghubungkan esensi sejati ke benih dewa sesat. Guntur jiwa melolong. Pada saat monster batu yang berapi-api itu menerjang Lin Ming, dia menjadi seperti bulu yang tertiup angin. Saat dia terbang mundur, dia membuka tangannya dan jarum baja sepanjang 3 inci muncul, meluncur keluar seperti kilatan cahaya listrik. Targetnya adalah mata kiri binatang buas yang berapi-api itu. Pah! Jarum baja iblis-iblis menembus mata monster batu yang berapi-api itu dan kemudian keluar dari sisi lain. Batu meledak dan darah merah ungu menyembur keluar. Saat Lin Ming melihat lebih dekat, darah itu sebenarnya adalah magma kental. Menggunakan batu api sebagai daging, magma sebagai darah, dan inti api sebagai jantungnya, seperti binatang buas yang menyebabkan Lin Ming kagum dengan pujian. Namun, itu baru saja terbentuk dan masih belum cukup menyerap energi asal api. Dengan demikian, kekuatannya berkurang banyak. Saat mata kirinya hancur, monster batu yang berapi-api itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan marah. Ini ditujukan ke arah Lin Ming dan meludahkan beberapa bola api ungu. Namun, masing-masing bola api ini dihindari oleh Lin Ming. Dengan jentikan jari-jarinya, jarum baja iblis-iblis meraung dan menembus mata kanan monster batu yang berapi-api itu. Awo! Monster batu yang berapi-api itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Lin Ming melihat kesempatan dan menembak ke depan seperti anak panah. Tombak komet ungu di tangannya mendorong lurus ke arah mulut menganga monster batu berapi itu. Kekuatan guntur dan api berpotongan, pemusnahan guntur. Bang! Thunderfire Annihilation meledak di tengah mulut monster batu yang berapi-api itu. Untuk suatu waktu, batu dan magma yang hancur tersebar ke segala arah, memenuhi langit. Dari depan monster batu yang berapi-api itu, setengah dari tubuhnya telah meledak menjadi serpihan. Lin Ming memusatkan esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya dan melawan bebatuan dan magma yang hancur yang menghantamnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan persepsinya, secara akurat menyaring puluhan ribu fragmen sampai dia menemukan tubuh sebenarnya dari flame bintang jatuh. Itu ada. Lin Ming melihat bahwa sekitar 100 kaki jauhnya, ada bola api ungu seukuran telapak tangan, itu memiliki ekspresi yang sangat muram. Lin Ming melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya seperti ikan saat melewati jarak 100 kaki, segera meraih flame bintang jatuh. The Valen Star Flame secara naluriah merasakan ketakutan yang dalam dan abadi, ingin melarikan diri. Tapi itu telah mengalami pukulan hebat beberapa saat yang lalu, jadi tidak mungkin untuk lepas dari genggaman Lin Ming. Saat Lin Ming memegang flame bintang jatuh, esensi sejati biru yang dia lingkari tangannya mulai mengeluarkan suara cici. Dalam sekejap, sebuah lubang telah membakar esensi sejati biru yang melindungi tubuhnya. Flame bintang jatuh ini memiliki kekuatan korosif yang kuat. Ada banyak flame essences dan thunder souls khusus yang lahir dalam kondisi dan lokasi khusus, sehingga memperoleh properti yang berbeda. Misalnya, Blood Extinguishing Demon Thunder lahir di tanah terpencil yang dipenuhi dengan darah dan kematian, jadi ia memiliki karakteristik haus darah. Adapun flame bintang jatuh ini, sebenarnya memiliki sifat korosif.
Karena flame bintang jatuh sangat langka, teks kuno hanya berisi penyebutan yang samar dan sepintas. Belum ada penjelasan tentang jenis properti apa yang dimilikinya. Lin Ming pertama-tama menggambar beberapa lusin rune biru, membiarkan semuanya jatuh ke flame bintang jatuh. Ini adalah teknik untuk menyegel flame essence. Cici. Setiap rune yang menyentuh flame bintang jatuh terkorosi menjadi abu. Lin Ming tetap tidak terganggu, jari-jarinya bergerak semakin cepat sampai itu hanya bayangan. Karena jumlah rune simbol terus meningkat, flame bintang jatuh berjuang keras. Banyak rune dihancurkan, tetapi ada sejumlah rune yang berhasil menempel di Valen Star Flame. Akhirnya, lapisan rune menjadi lebih tebal dan cahaya flame bintang jatuh menjadi semakin redup, sampai itu benar-benar tersegel. Lin Ming menghela nafas panjang. Dia mengunci jari-jarinya bersama-sama dan melepaskan benang berliku dari esensi sejati yang melilit flame bintang jatuh, akhirnya membentuk kepompong di sekitarnya. Keberhasilan. Lin Ming mengeluarkan kotak giok khusus dan menempatkan kepompong esensi sejati di dalamnya, dan kemudian menempatkannya ke dalam cincin spasialnya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyerap flame bintang jatuh. Bagaimanapun, itu masih flame essence tingkat bumi tingkat menengah. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia hampir tidak bisa menyerapnya. Tidak hanya itu, tetapi ada bahaya yang tak terbatas di dalam Divine Phoenix Mystic Realm dan tidak ada orang di sini untuk menjaganya. Jika ada yang salah sama sekali, dia kemungkinan besar akan mati. Episode ke-398, dengan judul Aula Utama Phoenix Kuno. Langsung ke dalam alurnya. Lingkungan di dalam Divine Phoenix Mystic Realm sangat kompleks dan berbelit-belit. Peluang keberuntungan di sini telah terakumulasi selama 100.000 tahun, atau bahkan beberapa ratus ribu tahun. Karena energi asal api di dalam Divine Phoenix Mystic Realm sangat murni dan kaya, sangat mudah bagi semua jenis material atribut api dan harta karun untuk berkembang di sini, termasuk bahkan flame essences. Di dalam Sky Spill Continent, ada jumlah flame essence yang sangat sedikit, masing-masing flame essence ini sangat langka. Tetapi di dalam Divine Phoenix Mystic Realm, ada banyak dari mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa ada terlalu banyak batasan untuk memasuki alam mistik Phoenix suci. Batas waktu hanya beberapa hari, dan bahkan kemudian, jika seseorang ingin menemukan flame essence, mereka akan membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Setelah Lin Ming memperoleh flame bintang jatuh, selama 2 hari berikutnya dia hanya menemukan batang flame grass yang umum di dalam genangan lava. Selain itu, dia tidak menemukan yang lain. Saat hari ketiga berakhir, itu juga akan menjadi hari terakhir untuk menjelajahi tanah terbuka luas dari alam mistik Phoenix suci. Matahari mulai jatuh dekat dengan tanah, lalu terbit kembali. Setelah itu, di akhir pandangan Lin Ming, sebuah istana berwarna merah api muncul. Istana melambai di matanya, seolah-olah itu adalah Fata Morgana di gurun. Ini adalah aula utama Phoenix kuno. Lin Ming menyipitkan matanya dan menelusuri tablet giok di dalam cincin spasialnya. Ini adalah kunci untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Ada total 16 tablet giok. Jika seseorang tidak memiliki tablet batu giok ini, maka saat 16 orang memasuki aula utama Phoenix kuno, mereka akan dikirim keluar dari alam mistik Phoenix suci, sehingga mengakhiri persidangan mereka. Pada saat yang sama, di dalam alam mistik Phoenix suci, Mu Dingshan, Mu Xiaoxing, dan 16 orang lainnya melihat aula utama Phoenix kuno muncul di depan mereka. 3 hari terakhir ini, mereka masing-masing memiliki hasil panennya sendiri. Mu Dingshan telah menemukan biji atribut api yang sangat berharga. Dia juga menemukan bahan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi sejati atribut api di dalam tubuh seseorang. Adapun Mu Xiaoxing,
dia telah mendapatkan bunga es teratai salju setelah menundukkan binatang roh atribut es. Namun, ini semua lebih rendah dari flame bintang jatuh berharga yang diperoleh Lin Ming. Tidak hanya takdir Lin Ming yang lebih besar, tetapi bahkan jika Mu Dingshan telah menemukan flame essence langkah bumi tingkat menengah ini, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Satu-satunya jalan yang bisa diambilnya adalah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam situasi keberuntungan yang serupa, kemampuan yang dimiliki seseorang sesuai dengan seberapa besar keuntungan yang dapat mereka raih dari peluang keberuntungan mereka. Lin Ming melihat ke arah aula utama Phoenix kuno, mengaktifkan teknik gerakannya, dan kemudian terbang ke arahnya. Orang-orang mengatakan bahwa seseorang akan menjalankan kudanya sampai mati sebelum mencapai gunung yang terlihat. Lin Ming berpikir bahwa aula utama Phoenix kuno hanyalah sebuah istana, dan akan membutuhkan waktu sekitar sebatang dupa untuk mencapainya. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua idenya salah. Butuh waktu hampir 2 jam untuk mencapai istana. Saat dia mendekati aula utama Phoenix kuno, Lin Ming tersentak. Ini terlalu besar, terlalu besar. Besar sampai-sampai membuatnya ngeri. Tidak heran jika ia tampak begitu dekat padahal ia begitu jauh. Dinding yang menjulang dari aula utama Phoenix kuno mencapai langit, dan seluruhnya terbuat dari batu merah tua, tingginya tidak kurang dari 1000 kaki. Di atas itu, ada gambar totem Phoenix melingkar besar dengan diameter tidak kurang dari 200-300 kaki. Setiap kolom aula utama Phoenix kuno akan membutuhkan setidaknya selusin orang yang memegang tangan mereka untuk mengelilinginya sepenuhnya. Pada kolom-kolom ini ada berbagai macam gambar. Ada Saint Beast, God Beast, Master umat manusia, segala macam harta karun, pil, bahan berharga, dan tunggangan. Di antara tiang-tiang itu, bahkan ada yang memiliki kelompok besar iblis yang tampak jahat. Mereka menggenggam kapak atau sabit besar, dan seluruh tubuh mereka terjalin dalam rantai tebal. Otot-otot tubuh mereka menonjol seperti naga di bawah kulit mereka. Saat Lin Ming melihat penggambaran ini di kolom, pupil matanya menyusut. Dia telah melihat ras makhluk ini sebelumnya. Setelah menelan kristal hati iblis yang hancur, dia telah melihat Kaisar Agung Netherworld mengambil kapak besarnya dan membantai iblis dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya. Setelah dia membunuh satu, dia akan selalu meminum darah mereka. Setan-setan yang dibantai oleh Kaisar Besar Netherworld seluruhnya sama dengan relief yang tergambar di kolom ini. Namun, yang dibantai oleh Kaisar Besar Netherworld tampaknya hanyalah kentang goreng kecil. Yang digambarkan di kolom semuanya adalah ahli tertinggi. Tunggangan yang mereka kendarai adalah naga banjir, naga tanpa tanduk, dan binatang suci lainnya. Setan-setan di kolom ini setidaknya harus menjadi master ranah inti revolving, dan bahkan banyak master inti revolving ekstrim dan Kaisar Peerless yang maha kuasa. Saat dia melihat dari perspektif yang lebih luas, ada ratusan, jika tidak ribuan setan ini terukir di tiang. Lin Ming kaget. Ratusan dan ribuan guru besar ini juga memiliki ratusan dan ribuan binatang suci. Bahkan tanah suci dari benua tumpahan langit akan memiliki kekuatan dalam skala sebesar itu. Jika relief ini tidak dilebih-lebihkan, maka hanya bisa dikatakan bahwa dunia di masa lalu tempat klan Phoenix kuno pernah tinggal jauh lebih menakutkan daripada saat ini. Lin Ming menghela nafas. Tampaknya benua tumpahan langit saat ini, dalam hal kualitas dan kuantitas pembangkit tenaga listriknya, jauh lebih rendah daripada di masa lalu. Kakak Lin, magang junior, kamu telah tiba di sini begitu cepat. Saat Lin Ming menatap relief, dia tiba-tiba mendengar suara ramah dan hangat dari belakangnya. Lin Ming berbalik untuk melihat Mu Dingshan memasuki aula utama Phoenix kuno. Mu Dingshan memiliki ekspresi yang sangat lelah yang ditutupi dengan debu, dan pakaiannya robek atau hangus di beberapa tempat. Bahkan rambutnya pun gosong. Tampaknya dalam 3 hari terakhir ini,
dia telah mengalami banyak pencobaan. Saat Mu Dingshan melihat Lin Ming menatapnya, dia tersenyum dan tertawa cerah. Kakak magang junior, tolong jangan tertawakan aku. Keberuntungan saya cukup baik. Saya menemukan bunga flamehet yang dapat digunakan untuk meningkatkan esensi sejati atribut api seseorang. Namun, itu dijaga oleh Fire Python tingkat ke-6. Kekuatan saya terbatas, jadi saya hampir tidak bisa melukai Fire Python dan kemudian mengambil Flamehead Flower. Namun, saya juga terluka parah dalam prosesnya. Petik 2. Mu Dingshan tersenyum dengan ekspresi mencela diri sendiri. Pada saat ini, Mu Xiaoxing dan murid langsung lainnya tiba satu demi satu. Apakah mereka berasal dari fraksi burung vermilion atau fraksi luan biru? Mereka semua akhirnya datang ke aula utama Phoenix kuno yang sama. 16 murid semuanya tiba bersama, tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Ini memang kabar baik. Ke-16 murid itu semuanya mengalami beberapa luka, tetapi semua wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan gairah. Terutama murid langsung peringkat ketiga Sun Yu, dia merasa sulit untuk menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Senior magang Brother Sun, tampaknya Anda memiliki kesempatan beruntung yang sangat besar selama ini di alam mistik Phoenix Suci. Apa yang kamu dapatkan? Kenapa kamu sangat bahagia? Seorang pemuda yang tampak ceria bertanya. Dia adalah murid langsung peringkat ke-8, Zhang Yan. Setelah mereka memasuki aula utama Phoenix kuno, mereka masih punya waktu sekitar 1 jam untuk beristirahat. Selama waktu ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mendiskusikan panen apapun yang berhasil mereka peroleh selama bertamasya ke Divine Phoenix Mystic Realm. Sun Yu tersenyum, dan kemudian mengambil harta yang dia peroleh di alam mistik Phoenix Ilahi. Sebagai murid dari sekte yang sama yang memiliki hubungan persahabatan, tidak banyak hal tabu di antara mereka. Tidak hanya itu, tetapi setelah keluar dari Divine Phoenix Mystic Realm, mereka juga harus mendaftarkan apapun yang ditemukan. Ada beberapa hal yang bahkan sekte akan menawar. Sun Yu mengeluarkan kotak giok yang sangat indah dan dengan hati-hati membukanya. Cahaya merah yang redup dan kabur tiba-tiba melesat ke langit, menyebabkan semua murid di sekitarnya berseru dengan kagum. Jika saya tidak salah, itu Sanfire Jade. Betul sekali. Aku pernah melihat satu dari guruku sebelumnya, kamu pasti tidak salah. Petik 2. Di dalam kotak giok halus, ada giok merah kecil seukuran lengkeng. Energi asal api di sekitarnya terus berkumpul ke batu giok merah kecil, menciptakan pusaran kecil. Ini benar-benar Sanfire Jade. Saudara Sun yang masih magang, keberuntunganmu luar biasa. Bahkan Mu Dingshan pun tergerak. Sebagai perbandingan, bahkan apa yang dia peroleh masih kurang. Haha, saya hanya beruntung. Saya yakin panen semua orang tidak lebih buruk dari saya. Meskipun Sun Yi berbicara dengan sopan, matanya bersinar karena kegembiraan dan kebanggaan yang tidak bisa dia tekan, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Sanfire Jade ini tidak bisa dimurnikan dan juga tidak bisa diambil untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Tapi selama seseorang memakainya di tubuh mereka di suatu tempat, mereka bisa meningkatkan jumlah energi asal api yang berkumpul di sekitar mereka. Dengan demikian, mereka bisa mempercepat kecepatan kultivasi mereka sampai batas tertentu. Dalam pertempuran, itu juga akan meningkatkan kemampuan pemulihan seorang seniman bela diri. Ini benar-benar harta yang langka. Setelah dirangsang oleh kemunculan Sanfire Jade, murid-murid lain mulai mengeluarkan harta yang telah mereka peroleh. Mereka yang memiliki panen lebih banyak secara alami menunjukkan lebih banyak. Adapun mereka yang panennya lebih kecil, mereka hanya bisa menghela nafas dan menyaksikan dengan iri dan rindu. Bahkan ada 2 murid yang terlihat sedih dan sedih, bahkan tidak mau berbicara.
Mereka telah mencari di mana-mana yang sesuai dengan kemampuan mereka selama 3 hari terakhir, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Banyak murid percaya bahwa jika mereka tidak menemukan apapun di dalam alam mistik Phoenix ilahi, itu akan menandakan bahwa takdir mereka miskin. Ini bukanlah pertanda baik. Bahkan Mu Xiaoxing yang pendiam dan rendah hati memamerkan hasil panennya. Meskipun bunga es teratai salju sangat berharga, itu masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Sun Yu Sanfire Jade. Sun Yu tidak bisa menyembunyikan senyumnya, merasa luhur di dalam hatinya. Meskipun Mu Dingshan dan Mu Xiaoxing lebih kuat darinya, mereka tidak memperoleh harta yang lebih baik darinya. Ini berarti dia memiliki takdir yang lebih besar. Setelah Mu Xiaoxing selesai memamerkan apa yang dia temukan, Sun Yu menoleh ke Lin Ming, yang sedang menatap relief di kolom. Dia berkata, "Saudara Lin yang masih magang, apa yang Anda peroleh di alam mistik Phoenix Suci? Mari kita lihat." Petik 2. Oh, Lin Ming menoleh. Dia berkata, "Keberuntungan saya. Bagus. Saya berhasil mendapatkan Flame Essence." Petik 2. Flame Essence. Semua orang langsung tertarik. Sesuatu seperti Flame Essence akan dijual dengan harga yang mahal, bahkan jika itu adalah langkah manusia tingkat rendah. Junior magang Brother Lin sangat beruntung. Bahkan Flame Essences yang paling dasar pun berharga banyak batu esensi sejati. Keberuntungan Brother Lin magang junior terlalu luar biasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari saudara laki-laki kita, Lin. Sun Yu juga memuji, tersenyum sambil melanjutkan, "Junior magang Brother Lin, level Flame Essence apa itu? Keluarkan agar kita bisa melihatnya." Petik 2. Ya, mari kita lihat. Banyak murid sangat menantikan untuk melihat, bahkan Mu Dingshan tampak berharap. Lin Ming tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Dia segera menarik kotak giok dari cincin spasialnya dan mengeluarkan kepompong yang terbentuk dari esensi sejati biru. Saat dia membuka beberapa benang esensi sejati, dia mengungkapkan flame bintang jatuh yang tertutup rapat. Api ungu ini, meski tersegel, tetap mengeluarkan aura yang membuat jantungnya berdebar kencang. Begitu esensi sejati biru yang terkandung di dalamnya dibatalkan, flame bintang jatuh sekali lagi membuat keributan saat terkena dunia, berjuang dan mengaum seperti macan tutul kecil. Simbol rune yang mengikatnya mengeluarkan suara, cici, karena mereka secara tak terduga terus-menerus terkorosi oleh flame bintang jatuh. Pada saat yang sama, energi asal api di sekitarnya langsung menjadi gelisah, melolong saat terbang menuju flame bintang jatuh dan membentuk pusaran energi asal api raksasa dari udara tipis. Pusaran ini tak terhitung kali lebih tangguh daripada yang dihasilkan oleh Sanfire Jade. Kulit Mu Dingshan segera berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan energi asal api dengan tubuhnya sendiri ditarik, seolah ingin melepaskan diri dari tubuhnya. Sun Yu juga menatap dengan mata lebar, ekspresinya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah dia berulang kali mengkonfirmasi kebenaran di depannya, dia akhirnya menyadari fakta yang luar biasa. Esensi api langkah bumi tingkat menengah. Junior magang saudara Lin, kamu berhasil menaklukkan esensi api tingkat bumi tingkat menengah. Mu Dingshan dan Sun Yu hampir berbicara pada saat bersamaan. Saat suara mereka jatuh, murid-murid lain yang tidak mengerti level Flame Essence apa ini segera bingung, mata mereka melebar dan hati mereka bergetar. Esensi api tingkat tanah tingkat menengah. Flame Essence semacam ini bisa membunuh seseorang. Jika mereka menemukannya, itu sudah menjadi hasil yang bagus jika mereka tidak mati. Tapi Lin Ming benar-benar bisa menundukkannya. Episode ke-399, dengan judul Tes Garis Darah. Langsung ke dalam alurnya. Untuk menaklukkan dan mendapatkan esensi api langkah bumi tingkat menengah dalam alam mistik Phoenix Suci,
Itu bukan hanya pertanyaan tentang takdir seseorang, seseorang juga membutuhkan kekuatan yang cukup. Saat Mu Dingshan memikirkan kembali setengah bulan yang lalu ketika dia menyaksikan pertempuran antara dua raja dari generasi muda, dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Junior magang Brother Lin, untungnya kamu. Jika saya adalah orang yang menemukan Flame Essence ini, saya akan beruntung bahkan bisa melarikan diri dengan semua anggota tubuh saya utuh. Petik 2. Faktanya, terakhir kali Mu Dingshan masuk ke Divine Phoenix Mystic Realm, dia juga menemukan peluang keberuntungan yang besar. Di tengah kolam lava, dia telah melihat buah api pelangi tumbuh di sana. Obat ajaib semacam ini mampu memperpanjang umur seorang seniman bela diri dengan atribut api. Meskipun itu memiliki efek terbatas pada kultivasi seseorang, jika berita bahwa dia berhasil mendapatkannya tersebar ke monster inti berputar tua atau bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, maka kemungkinan besar mereka akan mati-matian menawarinya. Ketika itu terjadi, Mu Dingshan bisa saja membuka mulutnya dan meminta harta apapun yang dia inginkan, dari flame essences bermutu tinggi hingga obat-obatan top. Sayangnya, buah api pelangi ini telah dijaga oleh binatang buas tingkat 6 teratas. Mu Dingshan langsung berbalik dan melarikan diri. Untungnya, dia dengan cepat dan tegas melarikan diri. Kalau tidak, jika binatang buas itu mencium baunya, dia pasti sudah mati di sana. Meskipun dia menyesalinya, dia menyadari itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Dengan kekuatannya, Mu Dingshan sama sekali tidak bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Ini adalah Valen Flame Star. Mu Dingshan memiliki pengalaman yang luas dan mengingat nama Flame Essence ini. Ya, Lin Ming mengangguk. Flame bintang jatuh jarang terjadi bahkan di seluruh benua langit tumpahan. Magang junior Brother Lin bisa mendapatkan satu berarti Anda memiliki keberuntungan yang luar biasa. Mu Dingshan memuji. Dia tidak jelas bahwa flame bintang jatuh ini telah bermutasi. Ketika meteor itu jatuh dalam ledakan yang mengerikan, itu menyebabkan flame bintang jatuh menyerap esensi api yang terbentuk di kolam lava, menciptakan peluang yang tidak diketahui. Valen Star Flame awalnya sangat langka. Adapun flame bintang jatuh yang bermutasi ini, itu hanyalah eksistensi yang sangat unik di dunia. Mendengar nama flame bintang jatuh, murid-murid di sekitarnya juga mulai menghela nafas kagum. Saat mereka berbicara, rasa iri dalam suara mereka sangat kental. Menyerap flame essence tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga meningkatkan kultivasi mereka. Dengan kekuatan dan bakat Lin Ming, mungkin tidak akan lama sebelum dia bisa menyerap flame essence ini. Ketika itu terjadi, kultivasinya mungkin membuat terobosan lain. Pada saat itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawan Lin Ming? Baik, kami memiliki waktu kurang dari 1 jam sebelum balai utama Phoenix kuno dibuka. Saat itu, 16 platform giok akan muncul. Setiap orang dapat memilih platform apapun yang ingin mereka masuki ke aula utama Phoenix kuno. Saya berharap kalian semua akan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk beristirahat, dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik Anda pada saat aula utama Phoenix kuno dibuka. Saya tidak ingin salah satu dari Anda mati di sini, ini juga misi yang secara pribadi diberikan oleh guru sekte yang terhormat. Petik 2. Mu Dingshan mengulangi peringatannya, suaranya serius dan tanpa humor. Ketika mereka menjelajahi dunia alam mistik Phoenix kuno, jika salah satu murid inti berperingkat lebih rendah telah meninggal, itu tidak akan berarti banyak. Namun, jika salah satu dari 16 murid langsung saat ini mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Divine Phoenix Island. Setelah mereka memasuki aula utama Phoenix kuno, Mu Dingshan tidak akan bisa melindungi salah satu dari mereka. Jadi dia hanya bisa berulang kali mendesak mereka untuk tetap aman. Senior magang Brother Mu, apa yang akan terjadi di aula utama Phoenix kuno?
Seorang pemuda bertanya. Ini adalah pertama kalinya memasuki aula utama Phoenix kuno, dan juga pertama kalinya dia memasuki alam mistik Phoenix suci. Setiap orang yang memasuki aula utama Phoenix kuno akan mengalami pertemuan yang berbeda. Aula utama Phoenix kuno adalah uji coba yang digunakan klan Phoenix kuno untuk menguji pengalaman dan bakat junior mereka. Ketika saatnya tiba, Anda semua akan dipisahkan berdasarkan bakat dan garis keturunan Anda, dan kemudian dikirim ke uji coba peleburan dengan kesulitan yang sesuai. Dalam uji coba peleburan, ada kemungkinan Anda bisa mati. Jika terjadi sesuatu, jangan mencoba menjadi berani. Jika Anda harus menyerah, menyerahlah. Petik 2. Saat Mu Dingshan berbicara, dia dengan sengaja melirik Lin Ming. Saudara Lin yang masih magang, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuanmu dan coba pamer. Guru sekte yang terhormat telah meminta saya untuk menyebutkan hal ini lagi dan lagi kepada Anda. Yang mulia orang suci juga memiliki harapan yang sangat tinggi untuk Anda. Jika sesuatu terjadi pada Anda sama sekali, saya tidak akan memiliki wajah untuk kembali. Petik 2. Meskipun Lin Ming benar-benar kuat, kesulitan uji coba peleburan tergantung pada bakat seseorang. Ketika itu terjadi, kekuatan menjadi tidak berguna. Dalam hal bakat garis keturunan, Lin Ming sedikit lebih buruk. Meskipun dia telah menyerap esensi darah Vermilion Bird, itu masih jauh lebih buruk daripada Mu Qianyu atau Mu Bingyun. Senior magang saudaramu, yakinlah, saya pasti akan kembali dengan selamat. Dalam 1 hingga 2 tahun terakhir, Lin Ming telah mengalami situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan semua itu, aula utama Phoenix kuno relatif aman. Betul sekali. Kakak magang senior saudaramu, apakah Anda mengerti alasan di balik mural dan relief di aula utama? Lin Ming menunjuk ke dinding dan kolong. Dia memiliki perasaan aneh yang mengganggu bahwa penggambaran ini adalah catatan peristiwa yang menghancurkan bumi yang telah terjadi di zaman kuno. Oh, kamu penasaran tentang ini? Terakhir kali saya datang ke sini, saya juga melihat mereka. Saya kembali dan bertanya kepada guru sekte terhormat apa itu, tetapi guru sekte yang terhormat hanya mengatakan bahwa itu adalah pemandangan dari zaman kuno. Adapun siapa yang digambarkan secara khusus oleh gambar-gambar ini, guru sekte yang terhormat tidak akan tahu bahkan jika mereka adalah orang-orang dari benua tumpahan langit. Kami hanya bisa berspekulasi secara samar tentang kemungkinan. Petik 2. Jawaban Mu Dingshan tidak terlalu jauh dari harapan Lin Ming. Aula utama Phoenix kuno sudah ada selama puluhan atau ratusan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, Divine Phoenix Island hanya memiliki sejarah selama 3000 tahun. Secara alami, Divine Phoenix Island tidak akan menjelaskan apa arti gambar-gambar yang digambarkan ini. Perjalanan waktu terlalu lama. Alam para dewa mungkin telah ada selama ratusan juta tahun. Adapun Sky Spill Continent, dia tidak tahu sudah berapa lama itu ada. Teks kuno hanya mencatat sejarah yang kembali beberapa puluh ribu tahun. Segala sesuatu sebelumnya telah dihancurkan atau hilang oleh aliran waktu yang luas dan tak berujung, dan tidak dapat ditemukan lagi. Mungkin dunia persilatan Sky Spill Continent sudah dihancurkan dan terlahir kembali beberapa kali. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Jika dia ingin mengeksplorasi lebih jauh hal-hal ini, dia harus menunggu sampai dia mendapatkan kekuatan untuk melakukannya. Mungkin tanah suci yang megah dengan warisan yang dalam itu mungkin memiliki catatan tentang ini. Baiklah semuanya, mari kita mulai dan bermeditasi. Jika Anda kekurangan pil, beritahu saya. Mu Dingshan berkata kepada semua orang. Sebelum memasuki Divine Phoenix Mystic Realm, semua orang telah terisi penuh dengan pil. Tapi, orang tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang telah mengalami bahaya beberapa kali dan telah meminum semua pil mereka.
16 orang duduk dan mulai bermeditasi bersama. Lin Ming tidak mengkonsumsi terlalu banyak energi, tapi dia masih memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Memasuki kondisi sangat halus dan menyerap energi asal di sekitarnya untuk mengganti energi apapun yang dia gunakan akan menjadi cara terbaik untuk memulihkan kondisi puncaknya. Waktu berlalu. Tiba-tiba, lantai aula utama Phoenix kuno mulai sedikit bergetar. Lin Ming membuka matanya, akhirnya saatnya memasuki aula utama Phoenix kuno. KKK. Dengan suara roda gigi yang perlahan berputar, tanah di tengah aula utama mulai terangkat, dan sebuah altar besar selebar puluhan kaki muncul. Di cincin luar perubahan, platform giok yang berkilau dan jernih muncul. Totalnya ada 16. Baik, semuanya datang dan pilih platform batu giok. Saat Mu Dingshan berbicara, dia melangkah ke altar, memilih platform batu giok, dan kemudian berdiri di depan. Lin Ming mengikuti. Masing-masing dari 16 platform batu giok memiliki bentuk yang sama, tetapi ada juga perbedaan yang halus. Setiap platform batu giok memiliki pola berbeda yang diukir di dalamnya, tampaknya ada simbol susunan misterius yang terukir di permukaan platform batu giok. Di platform batu giok, ada alur, bentuknya kebetulan cocok dengan kunci yang diberikan kepadanya untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Lin Ming dengan santai mengeluarkan tablet giok dari cincin spasialnya. Tempatkan setetes darah ke tablet giok, dan kemudian letakkan tablet giok ke dalam alur. Kemudian, uji coba peleburan akan dibuka. Setiap percobaan peleburan akan berbeda. Semuanya, disinilah kita berpisah dari sekarang. Saya berharap 7 hari dari sekarang, saya akan dapat melihat kembali dengan selamat semua orang di sini. Petik 2. Saat Mu Dingshan berbicara, dia memotong jarinya dan membiarkan darahnya menetes ke tablet batu giok. Tablet giok berubah menjadi merah darah yang menyilaukan, dan kemudian Mu Dingshan meletakkannya ke dalam alur platform giok. Dengan kilatan cahaya merah, Mu Dingshan langsung menghilang. Altar mulai berkedip dengan percikan cahaya. Murid fraksi burung vermilion ditutupi dengan warna merah tua, dan murid fraksi luan biru ditutupi dengan warna biru muda. Tiba-tiba, hanya ada sedikit dari 16 murid yang tersisa. Lin Ming meletakkan setetes darah di tablet giok dan kemudian memasukkannya ke dalam alur. Di saat berikutnya, dia merasakan cahaya hangat menyelimuti dirinya, dan ruang di sekitarnya tampak berputar. Setelah beberapa saat, dia dibengkokkan ke ruangan yang tertutup sepenuhnya. Lin Ming samar-samar bisa melihat sekelilingnya di ruang gelap. Ruangan itu hanya berukuran lebar dan panjang 100 kaki, dan dindingnya diukir dengan berbagai jenis relief, seperti tiang dan dinding yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ada semua jenis Saint Beasts, manusia, dan iblis. Beberapa tampaknya merayakan festival, beberapa tampaknya sedang berperang. Sebuah nyala api menyala di kehampaan gelap di dalam ruangan, dan energi asal api ruangan mulai berkumpul menuju nyala api, membentuk banyak titik merah bercahaya. Sesaat kemudian, bintik-bintik ini berubah menjadi bentuk manusia, dan kemudian mulai berubah menjadi orang merah. Penampilannya agak kabur, dan bentuknya hampir sama dengan Lin Ming. Budidaya berada di puncak periode kondensasi pulsa, dan memegang tombak di tangannya. Sosok merah menikam tombak di Lin Ming. Apakah ini awal dari ujian? Lin Ming mengangkat tombaknya dan dengan tenang melakukan serangan balik. Meskipun kultivasi sosok merah ini sama dengan miliknya, kekuatannya jauh lebih buruk. Menyapu dorong sosok merah itu, Lin Ming menusuk tombaknya melalui dadanya. Peng! Orang merah tua menghilang menjadi cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setelah beberapa saat lagi, titik-titik cahaya ini sekali lagi berkumpul dan memadat menjadi sosok merah. Penampilannya masih kabur dan masih memegang tombak, tetapi budidayanya hanya setengah langkah Hautian. Sebuah tombak ditusukkan.
Terlalu lemah. Lin Ming bertindak tanpa ragu-ragu, tidak repot-repot mengubah gayanya. Tombak komet ungu menusuk seperti sebelumnya, dan menusuk dada sosok merah. Peng! Sosok merah kedua jatuh dan menghilang sekali lagi. Di saat berikutnya, sosok merah lain muncul. Penampilan, bentuk, dan senjatanya masih sama, tetapi budidayanya tidak. Itu telah naik ke tingkat lain, itu di alam Hautian awal. Menguji batas saya. Sudut bibir Lin Ming melengkung menyeringai. Jika sosok manusia merah ini menjadi lebih kuat setiap kali mereka dikalahkan, maka lain kali akan berada di ranah Hautian Tengah. Seniman bela diri merah ini mungkin sebanding dengan level seseorang seperti Zhang Yanzhao atau Huan Xiaodi dalam hal bakat. Mereka lebih lemah dari Qin Wuxin dan Jiang Lanjian. Adapun membandingkan dengan Lin Ming, perbedaannya bahkan lebih besar. Sedikit meningkatkan esensi sejati dalam serangannya, Lin Ming menyodorkan seperti sebelumnya, menghilangkan lawannya. Saat ini, di 15 ruang lainnya, semuanya berpartisipasi dalam tes yang sama. Mu Dingshan mengeluarkan banyak usaha dan akhirnya memotong seorang seniman bela diri alam Hautian Puncak. Tapi di saat berikutnya, cahaya merah yang tersebar sekali lagi menyatu menjadi sosok merah. Kali ini, itu adalah seniman bela diri Xiantian setengah langkah. Mu Dingshan tersenyum sedih. Kultivasinya hanya di puncak alam Hautian awal. Adapun sosok merah, bakatnya sebanding dengan murid langsung sekte kelas 3. Jika mereka berada di level yang sama, maka Mu Dingshan secara alami akan dapat dengan mudah menghadapi lawan seperti itu. Tapi sekarang, lawannya telah melompati tahapan lagi, itu pada titik di mana dia tidak bisa mengatasinya lebih lama lagi. Terhadap murid langsung sekte kelas 3 dengan budidaya Xiantian setengah langkah, Mu Dingshan lebih mungkin kalah daripada menang. Hasil Mu Dingshan dinilai cukup bagus. Dari 15 murid lainnya, mayoritas dari mereka sudah dikalahkan. Mereka bisa menantang seniman bela diri alam Hautian yang terlambat, tetapi tidak satu pun di alam Hautian Puncak. Setelah mereka dikalahkan, para seniman bela diri ini semua dipindahkan ke jalur percobaan peleburan mereka, di mana mereka akan memulai percobaan peleburan mereka. Episode ke-400, dengan judul Alam Bahasa Dewa. Langsung ke dalam alurnya, Mu Dingshan akhirnya dikalahkan oleh orang merah Xiantian setengah langkah. Setelah melakukan yang terbaik dan memotong lengan orang merah itu, dia dikalahkan oleh pedangnya. Namun, yang mengejutkan Mu Dingshan adalah setelah dia memotong lengan orang merah itu, bagian lengan yang terputus itu meledak menjadi lampu merah. Beberapa lampu merah tersebar, dan beberapa mengalir ke tubuhnya, membuatnya mati rasa. Tidak hanya luka-lukanya sembuh, tetapi esensi sejati di tubuhnya menjadi semakin murni. Ini adalah Mu Dingshan tercengang. Terakhir kali dia memasuki aula utama Phoenix kuno, dia tidak mengalami pemandangan seperti itu. Apakah mungkin jika saya melompat ke alam sampai tingkat tertentu, saya bisa mendapatkan keuntungan? Aula utama Phoenix kuno adalah uji coba peleburan yang dibuat untuk generasi muda klan Phoenix kuno, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka melalui kesengsaraan ini. Tidak aneh situasi seperti ini akan terjadi. Saat Mu Dingshan menyadari hal ini, dia merasa sedikit menyesal. Sayangnya, memotong lengan orang merah itu adalah batas kemampuannya. Meskipun dia telah memperoleh energi asal atribut api murni, jumlahnya terlalu sedikit. Tidaklah cukup baginya untuk menerobos ke ranah Hautian Tengah. Manfaat ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lihat, tetapi tidak dapatkan. Pada saat ini, Mu Dingshan mendengar beberapa suara es bergema di dalam ruangan itu, seolah-olah itu semacam bahasa. Tapi Mu Dingshan tidak tahu apa yang dikatakan. Sesaat kemudian, lampu merah menyala dan Mu Dingshan dikirim keluar ruangan untuk memulai uji coba peleburan yang sesuai dengan bakatnya. Pada saat ini,
di dalam kamar Lin Ming, dia menghadapi seorang seniman bela diri Hautian Puncak. Orang merah ini setara dengan bakat seperti Huan Xiaodi jika dia adalah Master Hautian Puncak. Sebenarnya, ini tidak lemah, itu sudah lebih baik daripada Xiantian Qin Zia setengah langkah. Tombak komet ungu Lin Ming memelototi cahaya petir yang menyilaukan. Setiap kali dia mengalahkan lawan, dia akan menyimpan esensi sejati sebanyak mungkin. Dia akan menggunakan gerakan paling biasa, dan sama sekali tidak memiliki keterampilan bela diri. Dia akan mengalahkan mereka dalam satu gerakan, dan tidak menyia-nyiakan langkah lainnya. Ini karena dia tidak tahu berapa banyak lagi lawan yang harus dia hadapi setiap kali dia mengalahkan orang merah lainnya. Tombak orang merah adalah tombak, tetapi juga memahami keterampilan bela diri. Ia menusukkan tombaknya, dan api yang melilitnya terwujud menjadi hantu burung phoenix. Lin Ming pindah, Golden Rock menghancurkan Void meletus saat dia langsung muncul di belakang orang merah, tombak komet ungu menembak keluar. Menghindari tabrakan dengan musuh dan melewati serangannya adalah cara terbaik untuk menyelamatkan esensi sejati. Puncak orang merah Hautian ini cukup kuat. Ia merasakan tombak Lin Ming di belakangnya dan berbalik untuk memblokirnya. Namun, relatif terhadap Lin Ming, orang merah itu terlalu lemah. Terutama setelah Lin Ming menerobos ke periode kondensasi puncak Pulse. Sekarang kekuatannya bahkan telah melampaui tingkat Lei Mubai. Esensi sejati Azure meletus. Lin Ming menusukkan tombak panjangnya ke arah orang merah, dan tombak itu menusuk dantiannya. Lin Ming memutar tombak, dan merobek dantiannya berkeping-keping. Orang merah itu meledak menjadi lampu merah yang bersinar lagi. Tapi yang mengejutkan Lin Ming adalah setelah beberapa waktu, sebagian dari lampu merah ini mulai mengalir ke tubuh Lin Ming. Ini adalah energi asal api yang sangat murni. Setelah melonjak ke Lin Ming, dia merasakan seluruh tubuhnya hangat dengan menyenangkan, seolah-olah esensi sejati dalam dirinya sedang dipercepat. Ini adalah Lin Ming merasakan lampu merah mengalir di dalam dirinya, dan menemukan bahwa itu beredar melalui meridiannya sebelum berkumpul ke dantian dan menetap di sana. Dantian. Lin Ming terkejut, dan kemudian sangat gembira. Perbedaan antara periode kondensasi pulsa dan alam Hautian adalah bahwa Master Alam Hautian dapat menyimpan dan memadatkan esensi sejati dalam dantiannya. Tapi, seniman bela diri periode Pulse Condensation hanya bisa mengandung esensi sejati dalam meridian mereka. Secara alami, dantian dapat menyimpan lebih banyak esensi sejati daripada meridian. Hanya sejumlah kecil esensi sejati yang mengalir ke dantian Lin Ming. Namun, jumlah kecil ini masih merupakan bukti bahwa dia mengambil langkah besar untuk mencapai alam Hautian. Ada terlalu sedikit esensi sejati, tidak banyak peningkatan dalam kultivasi saya. Tapi itu masih membuka jalan menuju dari meridian saya ke dantian saya. Nanti, ketika saya melangkah ke alam Hautian dari periode Pulse Condensation, tidak akan ada penghalang, dan itu akan sepenuhnya berhasil. Aula utama Phoenix kuno ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Saat Lin Ming berpikir, lampu merah di depannya mulai memadat lagi. Kali ini, orang merah lain yang memegang tombak muncul, tetapi kultivasi mereka berada di setengah langkah Xiantian. Xiantian setengah langkah. Lin Ming sangat bersemangat. Apa yang akan terjadi jika dia mengalahkan seniman bela diri Xiantian setengah langkah ini? Dengan tombak komet ungu di tangannya, Lin Ming melakukan tindakan pencegahan. Ketika sosok itu masih terwujud, Lin Ming mendorong ke dadanya. Dentang. Percikan tersebar di udara. Tombak Lin Ming telah diblokir oleh orang merah, dan esensi sejati yang liar merobek udara. Saat orang merah memblokir tombak, ia mencengkeram tombaknya sendiri dengan satu tangan dan menyapu leher Lin Ming. Lin Ming langsung mundur, dan cahaya tombak meletus 10.000 flames burning world. Huhuhu.
Angin dan api mulai menyebar di dalam ruangan, dan pilar api melesat seperti meteor yang berkobar. Saat itu, seniman bela diri merah telah sepenuhnya dikelilingi oleh api. Tapi seniman bela diri merah ini gesit. Dalam situasi ini, ia masih berhasil mundur saat ia menikam dengan tombaknya lagi, menusuk ke pilar api. Ada beberapa lusin pilar api, tetapi dalam sekejap mata, semuanya disebarkan oleh seniman bela diri merah. Namun, saat pilar api terakhir meledak menjadi tidak ada, busur petir ungu keluar. Ini adalah jarum baja iblis-iblis. Lin Ming telah menyembunyikan jarum baja iblis-iblis dalam 10.000 Flames Burning World, mengejutkan orang merah itu. Dengan kecepatan cahaya, jarum baja iblis-iblis menembus leher seniman bela diri merah tua, dan hujan cahaya menyilaukan keluar. Seniman bela diri merah meledak menjadi banjir lampu merah yang berkilauan. Jika Lin Ming tidak menggunakan serangan diam-diam seperti ini, dia masih bisa mengalahkan seniman bela diri merah. Tapi, dia perlu mengerahkan banyak upaya. Lampu merah sekali lagi berkumpul ke Lin Ming, mengalir ke tubuhnya. Esensi sejati api murni menyebar melalui semua meridian tubuh Lin Ming sebelum akhirnya menyatu ke dantiannya di mana ia menetap. Setelah seniman bela diri Xiantian setengah langkah meninggal, energi asal api yang ditinggalkannya beberapa kali lebih kaya dan lebih murni daripada orang merah yang datang sebelumnya. Energi asal atribut api ini sangat murni dan padat. Ketika dikumpulkan di dantian saya, itu bisa bertindak seperti benih dan meletakkan dasar bagi saya untuk masuk ke dunia Hautian di masa depan. Petik 2. Saat Lin Ming diam-diam bersukacita atas kekayaannya, dia melihat lampu merah mulai memadat lagi. Kali ini, hati Lin Ming menjadi dingin. Tanpa ragu, orang merah baru yang akan muncul adalah seniman bela diri alam Xiantian. Ekspresi Lin Ming serius. Perbedaan antara Xiantian setengah langkah dan Master Xiantian sejati sangat besar. Tanpa ragu-ragu, Lin Ming menggunakan kekuatan tempering marau. Seketika, esensi sejati yang terkandung di dalam sumsumnya mulai menyembur keluar dengan keras, dan momentum Lin Ming melonjak. Saat orang merah terbentuk, sosok Lin Ming terbang ke depan seperti angin, tombak komet ungu menusuk keluar. Cahaya tombak bersinar, dan sosok orang merah itu tiba-tiba terdistorsi, sepenuhnya menghindari tombak Lin Ming. Tombak itu menusuk ke dinding, menyebabkan formasi susunan di dinding bergetar hebat. Orang merah itu menyerang dengan tombak panjangnya. Dengan suara seperti harimau dan naga yang meraung, tombak menyapu pinggang Lin Ming. Peng! Tombak panjang orang merah itu bertabrakan dengan tombak komet ungu Lin Ming, menyebabkan batangnya bengkok. Lin Ming mundur, dan orang merah itu mengikutinya, menyerang dengan tombak panjang di tangannya seperti ular. Dengan setiap tusukan tombak, cahaya tombak bersinar, dan tombak itu sendiri tampaknya mengandung kemauan yang cerdas, membuat Lin Ming merasa seolah-olah dia kewalahan oleh rentetan serangan ini. Keterampilan tombak yang hebat, murid Lin Ming berkontraksi. Orang merah hanyalah boneka yang dibentuk dari energi, tetapi dia tidak pernah menyangka akan memiliki keterampilan seperti itu dalam ilmu tombak. Tubuh Lin Ming mulai mengeluarkan suara meletup saat dia tiba-tiba berteriak keras, hantu naga sejati biru muncul di belakangnya. Mengaum. Teriakan naga sejati mengalir ke langit. Lin Ming mencengkeram tombaknya dan menyapu. Dengan momentum yang hampir tak tertahankan, Lin Ming menghancurkan semua lampu tombak musuhnya. Kekuatan Dewa Sesat. Lin Ming tidak berencana untuk menantang lawan berikutnya. Melawan seniman bela diri alam Xiantian Tengah, dia tidak yakin bahwa dia akan menang. Akan lebih baik untuk pergi keluar dan menghabisi orang merah yang saat ini ada di depannya. Saat kekuatan Dewa Sesat dibuka, momentum Lin Ming secara dramatis melonjak sekali lagi. Dia tidak memiliki keterampilan tombak yang indah dan terampil seperti yang dimiliki orang merah.
Apa yang bisa dia andalkan untuk menang adalah penaklukan mutlak oleh kekuatan. Dengan kekuatan superior, dia akan menghancurkan skill orang merah. Energi tombak jatuh di tempat yang sama, dan tiba-tiba pusaran angin yang menakutkan muncul di ruang yang sepenuhnya kedap udara. Jika seorang seniman bela diri yang lebih lemah terperangkap dalam pusaran angin yang brutal ini, mereka hanya akan menemui kematian yang menyedihkan. KKK. Formasi susunan pelindung di dinding mulai berguncang dengan keras. Lampu tombak dipecah oleh Lin Ming satu persatu. Saat dia menyapu tombaknya, serangannya mengandung kekuatan guntur dan api. Tapi saat ini, orang merah tiba-tiba bergerak, dan dia menghilang seperti asap. Tanpa melihat, Lin Ming berbalik dan menyodorkan tombak komet ungu. Di ujung-ujung tombak, jarum baja iblis-iblis meraung. Orang merah mengangkat tombaknya untuk memblokir. Jarum baja iblis-iblis menghantam di atas batang tombak orang merah bersama dengan tombak komet ungu. Bang! Sebuah ledakan hebat menyusul. Orang merah dikirim terbang mundur oleh kekuatan guntur, dan secara brutal menghantam formasi susunan pelindung. Retakan samar bahkan muncul di tombak yang dibentuk oleh energi. Tombak buram ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan harta karun tingkat tinggi kelas atas seperti tombak komet ungu. Lin Ming tidak membiarkan kesempatan ini berlalu. Dia bergegas ke depan, mendorong keluar. Kekuatan guntur dan api saling terkait, pemusnahan guntur. Lin Ming hanya menggunakan 30% energinya dalam Thunder Fury Annihilation ini. Bagaimanapun, ruangan ini adalah ruangan yang sepenuhnya tertutup. Jika Thunder Fury Annihilation energi penuh meledak di dalam ruangan, maka Lin Ming sendiri mungkin tidak jauh lebih baik. Orang merah tidak memiliki kebijaksanaan atau pikiran apapun. Itu hanya mengangkat tombak retaknya untuk menghindari 30% Thunder Fury Annihilation of Lin Ming's. Hasilnya tidak mengejutkan. Bang! Tombak orang merah itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan ruang tertutup itu mulai bergetar hebat. Dalam gelombang kejut esensi sejati berikut dari serangan itu, tubuh orang merah itu hancur berantakan, berubah menjadi sekelompok lampu merah yang padat. Adapun Lin Ming, bahkan dia terluka. Vitalitas darahnya bergolak, dan tangan kanannya basah oleh darah. Orang merah bubar menjadi massa lampu merah yang bergabung ke dalam tubuh Lin Ming. Cahaya ini jauh lebih kaya dari apapun yang datang sebelumnya, bahkan luka yang baru saja diterima Lin Ming mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Esensi sejati yang dipadatkan dalam dantiannya diperkuat sekali lagi, membuka jalan bagi Lin Ming untuk mencapai alam hautian. Selama Lin Ming mampu mengisi dantiannya dengan esensi sejati, dia secara alami akan menerobos ke alam hautian. Dia bahkan tidak perlu berhenti di alam hautian setengah langkah. Hanya asal-muasal apa yang dimiliki klan Phoenix kuno ini, yang dapat membangun percobaan peleburan yang luar biasa dan sulit dipercaya. Tidak heran Divine Phoenix Island menganggap Divine Phoenix Mystic Realm ini sebagai dasar dari sekte mereka, dan mengapa begitu banyak murid inti berjuang untuk mendapatkan tempat untuk memasuki aula utama Phoenix kuno. Saat luka tubuhnya sembuh, Lin Ming mulai memikirkan bagaimana menantang gerakan Master Xiantian Tengah. Dia ingin melihat dengan baik dan melihat betapa besar perbedaan antara dia dan Master Xiantian Tengah. Tapi yang mengejutkan, orang merah ranah Xiantian Tengah tidak muncul. Sebaliknya, ruangan tertutup itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saat Lin Ming menunggu, tidak ada yang terjadi. Dia berdiri di sana dengan bingung, dan ketika dia mulai memiliki beberapa keraguan, sebuah suara sedingin es terdengar di udara. Itu adalah bahasa yang Lin Ming belum pernah dengar sebelumnya, tetapi anehnya tampak akrab. Setelah beberapa kata, hati Lin Ming mulai bergetar. Ini adalah bahasa Realm of the Gods. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.